Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari kitab Durusul Lughah Arabiyah. Jadi sekarang kita sudah sampai ke pelajaran yang keempat gitu ya. Ad-Darsu Ar-Rabi', pelajaran yang keempat. Jadi di pelajaran-pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang alif lam gitu ya. Jadi kalau ada alif lam maka jangan ditanwinkan harokat akhir gitu ya. Baitun kita baca al-baitu bukan al-baitun. Maktabun kita baca al-maktabu bukan al-maktabu. Bukan al-maktabun. Dan kita juga sudah bahas tentang alif lam syamsiyah, huruf-huruf syamsiyah dan huruf-huruf qamariyah. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang keempat. Jadi di pelajaran ini ada beberapa kosakata baru yang bisa teman-teman perhatikan di sini gitu ya. Jadi ada kosakata baru, pertama fi. Ya. Ada fi, kemudian ada ala. Fi, ala. Jadi fi, kalau teman-teman menemukan huruf fi, ya, fi ini juga fi ini, maka artinya adalah di atas, gitu ya. Fi itu artinya bukan di atas tapi di bawah. Maaf. Di bawah. Di bawah Fi itu artinya kok di bawah, di dalam bukan di bawah, bukan di atas ya, tapi di dalam. Fi itu artinya di dalam. Atau kalau teman-teman menemukan huruf selanjutnya ala ya, ala itu artinya di atas, di atas. Oke. Jadi kalau ketemu dengan huruf fi itu artinya di dalam, kalau ketemu dengan ala itu artinya di atas. Oke. Sekarang coba kita baca al-baitu, yang ini al-baitu fil, maka kalau kita tambahkan huruf fi maka bacanya fil baiti. Al-baitu itu artinya rumah, fil baiti artinya di dalam rumah ya. Fil baiti, di dalam rumah. Atau contoh selanjutnya al masjidu. Masjidu itu artinya masjid. Fil masjidi artinya di dalam masjid ya. Masjid, al masjidu, fil masjidi artinya di dalam masjid. Atau kita lanjut ke huruf ala. Al-maktabu. Maktabu itu artinya meja. Alal maktabi artinya di atas meja. As-sariru. As-sariru artinya dipan. Alas sariri artinya di atas dipan. Gitu ya. Jadi fi artinya di dalam, ala artinya di atas. Ya, jadi kalau menemukan huruf fi dan huruf ala maka artinya di dalam dan di atas. Oke, kita lanjutkan yang ba. Sekarang silakan perhatikan baik-baik. Aina Muhammad. Ini sekarang ada kata aina. Aina itu artinya di mana. Aina artinya di mana.
Aina Muhammad, di mana Muhammad. Di sini jawabannya bisa dilihat di sebelah kiri. Huwa fil ghurfati, dia di dalam ruangan. Ada kata fi di dalam ruangan. Fil ghurfati, di dalam ruangan. Wa aina Yasir, dan di mana Yasir. Huwa fil hammami, dia di dalam kamar mandi. Wa aina Aminah, hiya fil matbakhi, dia di dalam dapur atau dia di dapur gitu ya. Jadi di itu bisa juga tadi di awal saya sampaikan di itu di dalam gitu ya. Tapi juga bisa di. Jadi bisa di dalam, bisa di. Tergantung nanti teman-teman bagusnya diterjemahkan dengan di dalam atau di gitu ya. Kalau di sini kan lebih nyaman kita menerjemahkannya dengan di gitu ya. Dia di dapur. Jadi nggak biasa gitu ya kalau kita terjemahkan dia di dalam dapur. Tapi lebih biasa diterjemahkan dengan dia di dapur gitu ya. Jadi fi itu artinya bisa di dalam, bisa juga di. Kita lanjutkan yang nomor 4. Ainal kitabu, di mana buku. Al kitabu gitu ya. Huwa alal maktabi, dia buku maksudnya di atas meja. Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Ala artinya di atas. Kemudian selanjutnya wa ainas sa'atu, dan di mana jam. Hiya alas sariri, dia di atas dipan. Jadi di sini ada kosakata fi, ada kosakata ala. Fi artinya di dalam atau di gitu ya. Di dalam atau di. Ala artinya di atas. Kemudian ada juga kosakata aina. Aina itu artinya di mana. Jadi untuk menanyakan aina. Aina Muhammad, di mana Muhammad. Wa aina Yasir, dan di mana Yasir. Wa aina Aminah, dan di mana Aminah. Aina al-kitab, di mana kitab. Wa aina sa'ah, dan di mana jam. Baik. Kita lanjutkan ke latihan. Ini latihannya. Ajib anil as'ilah al-atiyah, jawablah pertanyaan berikut. Ainal maktab, ainal kitab, di mana kitab. Silakan bisa dijawab. Misalkan alal maktab al-kitabu, alal maktab al-kitabu, alal maktab. Nah, gitu ya. Buku di atas meja. Aina Muhammad, di mana Muhammad. Jadi boleh misalkan Muhammadun atau huwa, dia di, misalkan di masjid gitu ya. Huwa fil masjidi, dia di masjid. Huwa fil masjidi gitu ya. Boleh jawab dengan yang lain. Jadi ini latihannya. Nanti silakan bisa dilanjutkan sendiri. Saran kami silakan nanti untuk belajar bisa download PDF-nya di link. Sudah kami kirimkan linknya di deskripsi video. Dan silakan disiapkan juga buku catatan atau buku tulisnya. Biar nanti bisa mencatat hal-hal penting. Atau seperti latihan di sini juga teman-teman juga bisa menulis latihan di buku catatannya. Supaya apa? Supaya kalau teman-teman sering nulis teks-teks bahasa Arab, maka itu akan membantu
teman-teman untuk menghafal satu persatu kosakata yang dari dalam bahasa Arab. Itu. Bila sekarang kita cukup bacakan saja ya, supaya terbiasa telinganya mendengarkan ungkapan.